Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about math on chapter 3, part C, that is about faces, edges, and vertices. I have an announcement to you. Jadi sudah ada pengumuman sedikit tentang kamu. On the next meeting, ya, pertemuan selanjutnya di pelajaran math, we are going to have an exam. Kita akan mengadakan ujian dari chapter 1 dan chapter 2 yang sudah kita pelajari. Ya, chapter 3 belum. Oke. Chapter 1 dan chapter 2 yang sudah kita pelajari, nanti Mr. Adit akan berikan kisi-kisinya. Silakan kamu pelajari. Insya Allah soalnya tidak terlalu banyak ya. Karena Mr. Adit memahami juga keadaan kita sekarang. Jadi jangan lupa belajar, diulang lagi pelajaran yang sebelumnya agar menjawab ujiannya dengan cepat dan benar. Itu yang penting. Nanti ujiannya akan melalui Google Classroom ya, seperti yang sudah kalian lakukan dengan guru yang lain ya ujiannya. Tinggal kalian klik saja jawaban yang benar. Oke, kita masuk ke chapter 3 on page 35. That is about faces, edges, and vertices. Kalau vertices seperti yang kita sudah tahu ya, titik temu dari dua sisi. Titik temu dari dua sisi itu disebut dengan vertex. Ya, yang di ujung-ujungnya itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang faces dengan edges. Okay, now open part number 1. Number 1, ini Mr. Adi tekankan bahwa kita mempelajari tentang 3D, ya, bukan 2D. Kalau yang part A yang sebelumnya itu 2D yang ada octagon, ya, terus ada pentagon, itu 2D, 2 dimensi. Sekarang kita masuk ke 3D, 3 dimension atau 3 dimensi. Ya, bentuknya itu enggak kayak 2D kemarin, melainkan ada ruang di sini. For example, number 1, a cube has 6 faces. All its faces are squares. Sekarang faces itu ya adalah depan. Oke, bagian depannya ini. Nah, ini. Ya, itu faces. Contoh yang di sini ada 6 faces dia bilang. Berarti faces yang pertama yang ditunjuk 1. Ya, faces yang kedua ada di atas sini. Yang ketiga ada di sebelah kiri. Yang keempat ada di bawah, yang kelima ada di belakangnya, yang keenam ada di depan. Nanti akan Mr. Adit buat video tentang faces ya. Kamu tonton baik-baik. Kalau di sini pasti masih bingung. Nah, sedangkan edge, an edge is a line where two faces meet. Edge itu adalah garis ya, sebuah garis di mana dua faces bertemu. For example, ini ada face ya. Di sini juga face. Oke, yang ini face, yang ini juga face di depannya, maka yang ini disebut edge. Ya, sebuah garis di mana dua faces bertemu. Nih contohnya lagi di sini edge, yang garis merah di bawahnya ini edge. Kenapa garis ini disebut edge? Karena yang di bawah face, yang di depan sini face, dua faces saling bertemu. Cube ini memiliki 12 edges. Coba kita lihat, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Oke, 12 edges. Terus, the point where two or more edges meet is a vertex. Point ya, atau titik di mana dua atau edges lainnya bertemu disebut dengan vertex. Ini ada edges di sini, edge 1, edge 2, dan edge 3. Maka di sini disebut vertex, titik temunya. Ya. Kalau dalam 3D, vertexnya bisa 2 atau lebih dari 2. Ya, contoh di sini ada 3, 1, 2, 3. Di sini titik temunya. Kalau 2D atau 2 dimensi hanya 2 garis yang saling bertemu, maka berbentuklah satu vertex. Cube ini memiliki 8 vertices atau 8 titik temu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Oke.
Nah, sekarang masuk ke videonya. Berikut video yang Mr. Radit buat untuk penjelasan about faces, edges, dan vertex using cube. This video is going to show you about faces, edges, and vertices on a cube. Jadi video ini akan menjelaskan tentang face, ya, edges dan vertices yang berada di dalam satu kubus. This is cube. Yang berbentuk seperti inilah yang disebut 3D. Okay. This one is a 3D shape. Nih 3D. Ya, ada ruangnya 3D. This is 3D shape. Namanya adalah cube. On page 35, a cube has 6 faces. Dia bilang di sebuah kubus ini memiliki 6 bagian depan. Kita hitung sama-sama. This one is a face. Okay, is a face. Ini nih yang disebut face. Ini juga face. Yang ini juga face. Di bawahnya face. Di atasnya pun juga face. Di belakangnya juga ada face. Dia bilang ada 6. Let's count it. 1. Di atasnya 2. Di bawah 3 di samping, 4 di sampingnya satu lagi, 5 dan di belakang 6. Oke, 6 faces. Terus yang selanjutnya ada edge. An edge is a line where two faces meet. Sebuah garis, ya. Edge itu adalah sebuah garis di mana dua face saling bertemu. For example, this one is face. Ini adalah face. Yang di sini pun juga adalah face. Oke. Ini face dan ini face. Dua ini saling bertemu. Tek, pas dia bertemu terbentuklah sebuah garis di sini. Nah, this is edge. An edge, sebuah garis, namanya adalah edge. Ya. Dua garis. Dua face saling bertemu dan terbentuklah satu garis, maka ini disebut edge. Dia bilang ada 12 edge. There are 12 edge on a cube. Ada 12 garis di satu kubus. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7. Di belakangnya lagi, ya, 8 9 10 11 and 12. Ada 12 garis. Oke. Selanjutnya vertex. Vertex is the point where two or more edges meet. Jadi vertex itu adalah titik di mana dua atau lebih dari dua garis bertemu. For example, this one is edge. Oke, yang seperti misalnya dijelaskan tadi. Ini adalah edge. Di bawahnya pun ada edge juga, di sini juga ada edge. Nah, ketika edge ini atau garis ini saling bertemu, ya, disebut di sini di tengah-tengahnya, ketika mereka saling bertemu, maka terbentuklah sebuah titik yang disebut edge. Nah, yang ini nih disebut edge, ya, titik ujungnya ini namanya adalah vertex. Oke. Ujungnya ini adalah vertex. Dia bilang ada 8 vertices. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Belakangnya ya, belum ya. 7 and 8. There are 8 vertices on a cube. Ada 8 vertices atau titik temu di sebuah kubus. Very good. Itu tentang that is about a cube. Okay? Okay, now number 2. This 3D shape has 7 faces, 15 edges, and 10 vertices. Jadi bentuk tiga dimensi di bawah ini memiliki 7 faces, 15 edges, and 10 vertices. Nah, sekarang Mr. Radit, ya, akan menunjukkan dan sekaligus kalian berpikir di mana sih sebenarnya faces, edges, dan vertices dari bangunan ini. Dari bentuk ini ya. Dia bilang ada 7 faces. Kita hitung di bawah ada 1. 1 2 3 4 5 6 di depan sini dan di belakangnya 7. Okay. 15 edges, 15 edges, 15 garis ya. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Ingat, ini bentuknya itu nggak garis-garis kayak gini ya, melainkan bentuknya itu ada ruang di dalamnya. Oke, jadi dia nggak kayak 2D atau 2 dimensi yang kita pelajari kemarin, melainkan dia sangat berbentuk. Jadi bukan kotak yang kita omongin, melainkan kubus. Beda antara kotak dan kubus ya. Terus ada 10 vertices, ada 10 titik temu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Untuk number 2, itu Mr. Radit buat bukan dengan gambar yang seperti. Number 3 is about a cylinder has 3 faces. A cylinder has 3 faces. Jadi ini silinder. Silinder itu bentuknya gini. Nah, what is cylinder in Indonesia? Yes, very good. Cylinder is tabung. We have a cylinder here. Cylinder only has 3 faces. Hanya memiliki 3 muka ya, atau 3 depan ya. Yang pertama itu ada di atas, yang kedua ada di bawah, yang ketiga itu adalah di sekelilingnya nih, yang bulatnya ini. Okay, that is 3 faces. Faces juga it has 2 curved edges and no vertex. Hanya memiliki 2 garis yang melingkar. Oke, ini garisnya 1, 2, dan tidak memiliki vertex dan tidak memiliki titik temu. Ingat, dia hanya memiliki 2 garis ya, di atas dan di bawah. Yang ini bukan garis yang ini. Oke. Jangan kamu salah lihat, ini bukan garis karena dia akan berbentuk bola ya, bulat ya. Jadi dia nggak ada garis di sampingnya. Hanya ada di atas dan di bawahnya garisnya. Ya. Dan itu pun membentuk lingkaran garisnya. Terus dia no vertex, tidak ada titik temu. Ingat itu, dia ini tidak ada titik temu. Itu disebut dengan cylinder. Now let's talk about this. This is cylinder. Look at this. This is cylinder. Kalau kamu lihat di gambarmu masih bingung, ini cylinder ya. This is cylinder. Nih cylinder. Nih. Atau in Indonesia, cylinder is tabung. Ya. Okay, now a cylinder has 3 faces. Jadi cylinder itu memiliki 3 bagian depan, ya, bagian mukanya 3. Ada 3 faces. Kita hitung. 1, sini 1. 2, 3-nya mana ini? Sekeliling ini, ya. Sekeliling ini, ya, lingkaran ini, itu adalah 3 faces, adalah faces. Salah satu dari bagian depannya. Nih, ya, yang ini. Ya, selingkaran ini. Jadi dia cuma ada 3. 1, 2, and 3. Terus dia bilang no vertex. Betul, tidak ada vertex. Lihat di sini. Di sini tidak ada sama sekali titik temu antara edges. Di sini tidak ada vertex, oke? Bagaimana dengan edges atau garis? Garisnya ada 2, tapi curved dia, melingkar. Garisnya melingkar, bukan lurus tapi melingkar. For example like this. This one is edges. Nih, yang di pinggir-pinggir lingkarannya ini adalah edges. Oke, 1. Yang kedua di bawahnya ini. The second one is this one. Edge. Oke, jadi ada 2. Satu di sini, satu di atas. Oke, satu di atas, yang satu lagi di bawah. Edge. Sedangkan yang kamu lihat garis di sini itu bukan garis ya. Lihat nih. Itu cuma bagian dari face-nya. Oke. That is all about cylinder. Now open the next page on page 37. Okay, now number 1. Name the shape. Jadi nomor 1 itu beri namanya ini nih. Apa ini namanya? Kalau kamu sudah mempelajarinya di kelas 2, berarti kamu tahu ini apa namanya ya. In English, don't forget. Tulis namanya di sini. Kalau tidak tahu, dilewatkan aja dulu, tanya ke orang tuamu biar orang tuamu yang membantu. Apa namanya ya. Terus tugasmu selanjutnya, then count the faces, edges, and vertices. Tulis faces dari bangunan ini berapa sih? Edges dari bangunan ini juga berapa? Dan verticesnya berapa? Ingat, ini 3D shape, bukan 2D. Ya, ini 3 dimensi.
ada ruangnya. Oke. Number two, name or draw a 3D shape in each box. Beri nama atau gambarkan sebuah 3D shape in each box. Sebuah bentuk 3 dimensi di setiap kotak. Ingat, beri nama atau gambarkan. Jadi kamu boleh pilih salah satu. Kamu boleh menggambar atau juga menuliskan namanya. Ya. Yang memiliki syarat 6, 6 or fewer vertices. Yang memiliki 6 atau kurang dari 6 titik temu. Jadi bentuk 3D shape yang memiliki jumlahnya 6, pas 6 atau di bawah 6 vertices. Apa namanya? Ya, itu 3D shape. Ingat 3D shape bukan 2D. Jadi jangan kamu tulis pentagon, octagon, ya atau triangle atau rectangle. Ya bukan itu. Tapi dia 3D shape. Kamu silakan cari di internet juga boleh. Ya untuk mempelajari hal ini. Terus yang selanjutnya more than 6 vertices. Kalau yang di sebelahnya di bawah 6 atau 6, ya. Kalau yang ini lebih dari 6 titik temu. Apa nama 3D shape atau bentuk 3 dimensi yang memiliki lebih dari 6 titik temu. Okay. Number 3, use one of these words to answer each question. Gunakan salah satu dari kata-kata di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. We have pyramid, pyramid. We have cylinder, tabung. Cuboid itu balok ya. Pyramid itu piramid yang berbentuknya seperti piramida. Cylinder itu tabung. Kalau cuboid itu balok ya. Ini dia menebak nih. Siapa sih sebenarnya yang memiliki bentuk seperti ini? And yang A, I have 8 vertices and 12 edges. Jadi saya itu memiliki 8 titik temu dan 12 garis. Ya. 4 of my faces are rectangles. Jadi 4 ya, dari mukaku atau bagian depannya adalah rectangle, persegi panjang. Jadi 4 bagian depannya itu disebut persegi panjang. The other 2 faces are squares. Dua lainnya, 4 dia persegi panjang tuh facesnya ya, bagian depannya. Sedangkan bagian depan lainnya itu berbentuk squares atau kotak. What 3D shape am I? Bentuk 3 dimensi apakah aku? Pyramid, cylinder, atau cuboid? Kamu tulis jawabannya di sini. Yang B, I do not have any vertices. I have 3 faces. 2 of my faces are of the same shape. The other face is curved. Jadi dia ini nggak punya vertices nih. Yang B ini tidak punya vertices. I have 3 faces. Dia memiliki 3 muka atau 3 bagian depan. 2 of my faces are of the same shape. 2 dari bagian depanku bentuknya sama. Ya, bentuknya sama, 2. Sedangkan yang satunya dia berbentuk melingkar. Ya. Bentuk 3D apakah aku? Nah, jadi jawabannya pyramid kah, silinder atau cuboid? Kalau kamu sudah mendapatkan satu bentuk saja yang tidak memiliki vertices, nah itulah jawabannya. Gampang kan? Okay, now that is all for today. Before we end our lesson, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mr. Adit akhiri dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. If you have done, answer all the questions. Don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who helps the children to learn and study more about this lesson on this day. Jadi Mr. Adit minta fotokan hasil jawabanmu dan kirim ke Mr. Adit melalui WhatsApp. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah membantu anaknya dalam belajar di hari-hari seperti ini. Thank you Mr. Adit akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week. Don't forget to learn more because on the next meeting we are going to have an exam. Bye-bye and bye-bye and see you.